Kita menuju ke partisipan kita, Roy. Sudah siap? Sudah, Robi. Silakan. Seorang partisipan kali ini pernah dijadikan tumbal. Kehidupannya sangat kacau sekali. Tanggal lahir berapa, Roy? Ya, saya memilih angka kelahiran nomor 3. Risma, wanita cantik kelahiran tanggal 3, memiliki guru spiritual, korban guna-guna, dan sering diganggu oleh sosok gaib jahat. Konon, Risma juga ingin dipersunting oleh sosok gaib yang ingin membunuhnya. Apakah karma baik yang datang bisa meruntuhkan karma buruk dalam hidupnya? Pemirsa, ada Ibu Risma yang lahir tanggal 3 Februari. Betul Ibu Risma, ya? Oke, umurnya berapa sekarang Ibu? 31. 31. Oke, itu di dahi apa bekas luka? Jatuh. Oh, jatuh. Ya. Jahitan. Ya, Berapa jahitan? nggak ingat sih waktu kecil. Waktu kecil. Oke. Oke. Soalnya saya melihat kata sengsara di sini. Koreksi saya, ini tanggal 3 Februari 87 ya. Ibu Risma, saya melihat di sini, kok kamu hidupnya baru tahun 87 kan berarti 31 ya. Tapi diwarnai dengan sosok-sosok yang tidak lazim umumnya. Jadi saya melihat gambar tengkorak dan kemudian juga saya melihat banyak tempat-tempat yang agak sedikit scary, tapi berhantu, tetapi kamu terjun ke dalam dunia tersebut. Sebenarnya tidak terjun ya, tapi terseret kalau saya bisa bilang. Asumsi saya kamu terseret di sini sebagai korban. Dan saya melihat entah kenapa ya, kalau saya lihat di sini ada ular. Apakah kamu sempat dipersunting oleh seseorang namun gagal? Ya, Dan dijadikan tumbal? pernah. Dipersunting oleh seseorang karena ada embel-embel sesuatu dan dijadikan tumbal. Maksudnya mungkin ini suaminya ada perjanjian gaib khusus kali untuk ngorbanin Ibu Risma mungkin ya. Bukan suami sih, tapi saudara. Saudara dari mama, ada yang memuja juga. Udah gitu, saya kan dari waktu dulu tuh pertamanya waktu saya SMP, saya tuh udah dinikahin sama orang tua saya. Alasannya sih memang karena kalau di saya itu SMP itu udah nikah gitu, keluarga saya tuh udah pada nikah gitu. Rata-rata? Ya. SMP menikah? Iya. Udah gitu, saya menikah waktu umur 16 tahun. Tapi pernikahan saya nggak langgeng gitu karena suami saya selingkuh lagi. Malahan berganti-ganti cewek. Suami saya tuh. Setelah itu saya jadi single parent dan mengurus satu anak, dan saya sering kerja cari uang buat ngehidupin anak saya. Di situ saya sering banyak yang datang gitu, cowok turut prihatin ke saya. Setelah itu saya sampai dicap sama tetangga kalau saya itu
perebut suami orang. Saya juga sering dikirimin surat kaleng sama tetangga saya. Katanya saya ini cewek nggak bener, katanya janda nggak bener. Setelah itu ada beberapa laki-laki yang dekat dengan saya, tapi nggak pernah mau nerima saya apa adanya. Pas ada satu laki-laki yang dekat sama saya, dia baik mau nerima saya apa adanya dan saya pun menikah. Tapi itu juga tanpa restu mertua saya, karena mertua saya nggak setuju kalau saya nikah sama dia. Alasannya sih bilang kalau saya ini janda. Sampai saya pernah diusir di rumah mertua saya. Setelah itu saya bercerita sama suami kalau saya pengen jauh aja sama keluarga gitu. Setelah itu saya pergi keluar kota sama suami, ninggalin mama sama mertua saya. Setelah itu saya sama suami itu memang bahagia sih, bahagia tanpa orang tua gitu, tanpa keluarga. Tapi mama saya sering nelpon ke saya, katanya cepet pulang katanya. Soalnya di sini bapak itu kan sering ngikut-ngikut aliran gitu, bapak sama mama tuh. Kandung? Iya, jadi sering marah-marah kan, sering katanya bilang kalau misalkan gak nurut, mama lebih baik cerai gitu sama bapak. Saya pindah ke Bandung, di Bandung malah saya sering diajak-ajak juga, tapi saya nggak mau gitu, diajak-ajak ke situ, ke kayak pemakaman gitu, tapi saya nggak mau. Saya sering nolak. Angker ya, untuk dapetin sesuatu. Tapi saya menuliskan satu kata loh di sini. Suami kamu diguna-guna mertua. Kadang mertua nyangkanya tuh saya yang mengguna-guna suami saya. Padahal sebenarnya mertuanya nundukin anaknya supaya nurut sama itu ya. Di sini kayak playing victim gitu. Kalau saya lihat ini Mbak Risma mau dipisahin sama mertuanya. Tapi ingat ya, kamu jangan dendam. Enggak, insya Allah enggak. Oke, berarti kalau Bapak Ibunya Mbak Risma melakukan ritual ilmu hitam bukan karena keturunan kakek nenek ya? Bukan. Memang lingkungan pertemanan mereka? Iya. Sampai ngapain aja mereka Mbak yang Mbak tahu? Kalau dulu sih saya sering kayak jarah-jarah ke gua gitu. Jarah kubur? Terus kadang kalau di rumah tuh kadang sering juga kemasukan gitu. Kemasukan? Iya. Wow. Nah dari situ nggak tahu kenapa kayak saya tuh sering merasakan sama sering mendengar gitu kalau ada makhluk gaib gitu. Sampai Suaranya seperti apa kalau kamu mendengar, kalau saya boleh tahu? kalau kayak suara kuntilanak. Kayak ini ya? Wow. Ya. Kuntilanak tapi di sini berdarah perutnya. Saya curiga satu hal, Robi. Saya ingin bertanya pada Mbak Risma. Kamu ada salah satu kamar kosong ya yang gak kepake di rumah? Kalau sekarang sih saya tinggalnya di rumah mama. Kalau rumah saya itu memang kosong. Itu dia. Kenapa, Re? Di situ saya ngelihat ini. Terus? Jadi semua gangguan tadi yang dialamin Mbak Risma tadi karena ini? Iya. Saya khawatir sekali loh. Mbak Risma ini tampaknya bisa ada tendensi kecenderungan kesurupan. Ya memang saya sering kadang sekarang itu kan saya sering jadi mediator juga. Jadi mediator? Saya kan punya guru spiritual juga. Kalau misalkan ada makhluk-makhluk yang aneh gitu atau apa sering dimasukinya ke saya. Kasian sekali ya dijadiin mediator. Well, beberapa partisipan sebelum-sebelumnya juga ada yang menjadi mediator dan mereka dibayar. Mbak dapat bayaran? Enggak.